Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Walau karal kafirun, walau karal musyrikun, walau karal munafiqun, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Kita bahas tentang bisnis properti ya, termasuk konstruksi akad-akad yang ada di dalamnya. Menarik ini. Ini kemarin saya pernah sampaikan di acara Troli Mega Muslimpreneur itu, ya, slide ini. Jadi mungkin ini juga sebentar lagi karena ada event yang sama, ya ini bisa jadi acuan tentang konsep bisnis syariah yang hari dulu itu dianggap mustahil, dianggap tidak masuk akal. Tapi alhamdulillah sekarang bisa kita wujudkan dengan baik, dan ini insya Allah semoga menjadi salah satu bukti bahwa skema syariah itu visible, masuk akal. Ya, kita sudah buktikan. Nah, saya lewati saja ya. Ini memang ini biasanya saya sampaikan, hidup kita itu kayak gini nih. Ya, pertarungan antara problem dan masalah gitu ya. Kapasitas kita dengan masalah kita, ya. Masalah itu selalu bertambah, A, B, C begitu ya. Masalah itu selalu bertambah. Masalah itu bisa sesuatu yang kita inginkan atau sesuatu yang tidak kita inginkan. Ingat loh, tidak semua sesuatu yang kita inginkan itu lempeng-lempeng aja itu, Ustaz Ferry. Sesuatu yang kita inginkan itu memunculkan masalah juga. Contoh apa? Sesuatu yang kita inginkan malah memunculkan masalah. Ya, menikah sesuatu yang kita inginkan tidak? Iya, kita inginkan. Tapi saya tanya, setelah menikah dengan sebelum menikah, masalahnya banyakan mana? Ya, jawab dengan jujur, Bapak. Ya. Pasti lebih banyak setelah menikah. Lebih banyak setelah menikah, begitu. Sama, punya anak dengan sebelum punya anak lebih banyak mana masalahnya? Setelah punya anak, ya kan? Punya anak 1 dengan punya anak 4, masalahnya banyak mana? Punya anak 4, gitu kan? Ya. Sebelum punya project dengan setelah punya project, masalahnya banyak mana kira-kira? Setelah punya project, ya kan? Setelah punya project itu masalahnya lebih banyak. Nah, punya project 1 dengan punya project 4, masalahnya banyak mana? Punya 4 itu ya. Kenapa contohnya 4 terus ya? Artinya apa? Ya, menikah, punya anak, termasuk punya project, itu sesuatu yang kita inginkan sendiri loh. Sesuatu yang kita inginkan sendiri saja memunculkan masalah. Apalagi sesuatu yang kita tidak inginkan. Apa sesuatu yang kita tidak inginkan? Ya, wabah pandemi corona kita tidak inginkan. Itu memunculkan masalah. Ya, naiknya tarif dasar listrik misalnya, hilangnya premium, sesuatu yang tidak kita inginkan. Resesi ekonomi, sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu memunculkan masalah apalagi. Wong sesuatu yang kita inginkan saja memunculkan masalah, apalagi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, lantas bagaimana cara mengatasi masalah? Cara mengatasi masalah itu jangan berharap masalah itu hilang dalam kehidupan kita, nggak mungkin. Maka orang-orang yang bodoh saja yang kemudian dia mengakhiri hidupnya karena dengan harapan masalahnya selesai. Wow, keliru. Nah, begitu mati malah getun dia, nyesel karena nggak bisa balik lagi, ya kan? Nah, jadi masalah itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Selama kita hidup pasti ada masalah itu. Bahkan semakin lama seiring dengan usia yang kita bertambah, masalah itu semakin banyak. Nah, masalahnya bukan menghilangkan sama sekali masalah dalam kehidupan kita. Ya, satu-satunya, ini resep saya ya, satu-satunya cara mengatasi masalah itu dengan apa? Dengan menaikkan kapasitas kita. Menaikkan B kita. Ya. Nah, kalau orang masalahnya di level C, A, B, C, kemudian dia kapasitasnya di level A, ya iyalah, dia pasti berat. Ya, saya punya kenalan, dia tahun 2012 usahanya rugi 7 triliun. 7 triliun loh. Tapi dia anteng aja, santai saja. Ya, dia masih aktif di waktu itu di partai politik. Dia masih aktif di pemerintahan waktu itu karena dia memegang jabatan juga. Padahal dia usahanya tahun 2012 rugi 7 triliun. Coba bayangin. Ya. Kenapa ada orang seperti itu? Kenapa?
karena kapasitasnya lebih tinggi daripada masalahnya. Tapi sebaliknya, ada orang yang hanya gara-gara hutang 200.000, 300.000 berantem, ya sampai pukul-pukulan, sampai bunuh-bunuhan, kan begitu. Ada saudara kandung, kakak beradik ribut gara-gara warisan orang tuanya yang barangkali nggak banyak, cuma 20 juta aja misalnya. Tapi antara saudara kandung ribut itu. Kenapa? Karena kapasitasnya di bawah masalahnya. Karena dia nggak punya duit sebanyak itu. Sehingga warisan yang hanya 20 juta saja ribut. Nah, kalau coba bayangkan di rekening kita misalnya sudah ada miliaran, bahkan triliunan. Nah, kalau warisan orang tua kita cuma 20 juta ya atau 100 juta, ya kalau ribut kok sini-sini gitu. Malu-maluin, ya kan? Nah, jadi kesimpulannya apa? Cara mengatasi masalah kita bagaimana? Tingkatkan kapasitas, ya. Naikkan level bermain kita, level kapasitas kita, level B kita, ya. Nah, ini yang jadi kenapa kemudian saya punya puluhan proyek ya, yang proyek yang melibatkan saya ada puluhan, saya udah nggak kehitung berapa puluh gitu. Mungkin ada 50 sampai 60 proyek ya. Dari total 692 proyek properti syariah. Padahal saya juga masih punya bisnis di luar bisnis properti syariah. Ya. Tapi kenapa? Ya, saya berusaha untuk terus belajar. Dan inilah wahana kita untuk terus belajar. Ya. Kita terus belajar, meningkatkan kapasitas kita. Jangan pernah berhenti belajar. Ya. Nah, belajar kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun juga. Ya. Dan ini salah satu resep ya untuk meningkatkan kapasitas kita. Dengan apa? Dengan belajar. Ya. Kita ini nggak banyak ini ilmu kita ini. Ya. Tapi dengan belajar, kemudian dipraktekkan, insya Allah, ya ini bisa bisa membuat dunia berubah, termasuk dalam konteks bisnis. Karena mindset besar juga harus masuk ke pasar saham, ya. Nah ini tantangan kita ya. Saya ingin membuktikan saja sebenarnya konsep syariah ini bisa, ya, bisa praktekkan, bisa besar, tapi memang tidak akan pernah tumbuh ideal, tidak akan pernah menjadi ideal. Itu aja sebenarnya. Besar sih bisa. Ya proyek-proyek proposalnya sudah banyak yang besar. Bahkan tahun ini saya canangkan 100 proyek kawasan. Proyek kawasan itu proyek yang di atas 10 hektar ya. Nah, itu ada 100 proyek yang kita canangkan di tahun ini. Apakah bisa? Bisa. Kita bangun apa aja sekarang bisa kok. Ya. Kalau dulu mungkin hanya main di kaplingan, di perumahan, sekarang ya komplek ruko, kemudian kawasan wisata, bahkan apartemen, hotel, itu sudah bisa sekarang dengan tanpa riba, ya, dan tanpa kata-kata masalah bisa. Nah, inilah buah yang disebut dengan buah menaikkan kapasitas kita dengan terus belajar dan belajar lagi. Nah, ini ya lingkup yang saya pikir juga pasti sudah dibahas. Ada lingkaran yang di dalam kekuasaan kita, ada lingkaran yang kita justru dikuasai, ya. Apa yang disebut dengan hak khiyar, ya. Ini adalah wilayah kita, wilayah kekuasaan kita. Ya, tetapi kita harus paham ada rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke-6 ini jarang dibahas oleh para ustadz-ustadz kita. Yang dibahas ya rukun iman itu kan yakin, iman, percaya 100%, tasdikul jazm bahwa Allah adalah pencipta kita. Ya. Bahwa Rasulullah dan Nabi terakhir. Bahwa Al-Quran itulah kitabullah, ya, kalamullah. Nah, tapi jarang yang membahas ya rukun iman yang terakhir, ya ini qada dan qadar. Nah, ini mungkin lain waktu kalau di TMMP ini dibahas nanti asik. Nah, kemudian ini ada ilmu alat bisnis saya, salah satunya adalah be to have, ada namanya KSKD juga ada objective key result, banyak lah ya objektif bisnis, tapi yang paling sering saya gunakan adalah ilmu yang disebut dengan kausalitas. Be kali do sama dengan have. Have itu ilmu having, ilmu memiliki, ya, ilmu dream. Kita punya target apa sih? Ya biasanya akhir tahun kita punya resolusi. Resolusi kita apa? Ya. Target kemarin tanggal 31 Desember, target Menteri Keuangan tahun 2021 kuartal pertama, target kita dapat utangan 300 triliun lah. Belas gak mutu. Target ke utang. Ya kan? Nah, properti syariah ini punya target nih, 1 juta unit properti syariah. Ya, kemudian 100 kawasan properti syariah minimal 10 hektar. Kemudian ada rekrutmen developer minimal 5.000. Ya, kemudian sekarang size-nya baru di angka 10 triliun ya, properti syariah ini. Kita ingin lipat gandakan, kita ingin saingi juga konsep konvensional, dan kita sudah canangkan di Silaknas di Desember kemarin. Jadi resolusi, target
ya itu yang positif gitu loh. Target atau utang, ya utangnya riba pula. Waduh, sini mertua. Nah jadi ya itu yang nggak bener lah. Ya. Nah ini ya teman-teman sudah sering dengar ya dalam arwah itu bahwa kita sendirilah yang sesungguhnya menentukan nasib kita. Inna wahala juga rumah bikomin hatta juga rumah biangfusim. Ini jadi seringkali jadi motivasi dari kita semua. Nah teman-teman sekalian, saya ingin masuk di poin pembahasan 3 fondasi di dalam membangun bisnis produk syariah ini. Ya, yang pertama ya ini makanannya Ustadz Firly nih, ya anatomi muamalahnya. Anatomi muamalahnya ini harus paham. Ya, nah karena bisnis produk syariah itu bagian dari bisnis syariah. Properti syariah merupakan bagian dari bisnis syariah dan bisnis syariah itu harus sesuai dengan syariah. Kenapa? Karena bisnis syariah itu merupakan sekumpulan aktivitas manusia, sementara aktivitas manusia itu adalah bagian dari perbuatan. Sementara perbuatan itu ada kaidahnya. Ya, kaidah dari perbuatan al-aslu fil af'al at-taqayyud bi hukmi syar'i. Nah, ini nanti ada beberapa singgungan ya, karena ada beberapa kaidah yang memang kita anggap ini tidak pas ya, terkait dengan muamalah ya. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal muamalah itu boleh. Jadi akhirnya kuaco semua itu. Bank syariah itu kaidahnya ini, gitu loh. Hukum asal muamalah boleh semua. Jadi akhirnya kuabeh boleh gitu loh. Kecuali yang dilarang. Nah, itu kan kacau yang kayak gini. Ya. Padahal ada fatwa MUI-nya itu. Nah, iya. Padahal muamalah itu bagian dari perbuatan, kan begitu. Sementara perbuatan itu wajib terikat dengan hukum syariah. Nah, kaidah yang dipakai itu pasnya itu sebenarnya bukan untuk muamalah, itu untuk asya, ya kan? Karena dalam kaidah usul yang lain dikatakan al aslu fil asya al ibahah malam yarid dalil tahrim. Hukum asal dari asya, dari sesuatu benda itu adalah mubah, ibahah, ya. Sebelum ada nas atau dalil yang mengharapkannya. Jadi kaidah itu untuk benda, bukan untuk perbuatan atau untuk muamalah, ya. Ini memang sudah terlanjur populer sih, ya sebenarnya sudah terlanjur populer sehingga dianggap benar yang seperti ini. Padahal ini ya ngaco sebenarnya kalau kita kaji lebih lanjut. Ini nanti orang akhirnya kalau kita sering diskusi ya ada beberapa praktisi, bang, kalau kita tanya dalilnya apa, ujung-ujungnya jawab ngapain nanya dalil, tak? Gak usah dalil-dalilan. Yang penting kan nggak ada yang mengharamkan. Akhirnya jadi semuanya boleh. Semuanya boleh. Deposito, reksadana, MLM, operasi, ya, leasing, boleh semua. Lalu di zamannya Nabi kan nggak ada, ya. Kalau nggak ada nas yang mengharamkannya, jadi boleh semua. Ini kacau nih dunia persilatan nih kalau kayak gini, ya. Makanya kaidah yang lebih tepat adalah tentang perbuatan adalah al aslu fil af'al atau qaid bi hukmi syar'i. Nah, kemudian, nah tadi ya di video tadi sudah disampaikan tolabul halal wajibun ala kulli muslim. Mencari yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Nah, ini yang beberapa ruang lingkup muamalah yang perlu kita pelajari. Saya pikir ini ya santapan yang Ustadz Firly lah sama ini. Nah, saya masuk ke yang lebih detail aja tentang bukan anatomi muamalahnya, tapi lebih khusus bisnis propertinya. Jadi bisnis properti rambu-rambunya begini. Input, proses, outputnya itu harus yang halal. Ya, hulunya halal, hilirnya halal. Hulu, hilir, halal. Input dalam bisnis proses properti ini apa? Ya, organisasi bisnisnya harus paham tentang fikih syirkah. Ya, permodalannya harus paham tentang fikih riba, fikih syirkah. Tanahnya harus paham tentang ahkamu arodi, hukum-hukum seputar pertanahan, hukum-hukum seputar jual beli. Tenaga kerja harus belajar tentang fikih ijarah, tentang ijaratul khas, ijaratul am. Ini inputnya. Prosesnya bagaimana? Harus belajar tentang fikih ijarah terkait dengan perizinan. Mana yang kategori suap, mana yang kategori gratifikasi. Ya, dua-duanya halal haram. Ya, termasuk hadiah. Hadiah kepada para pejabat haram. Hulul, harta haram. Ya, harta curang itu. Ya. Nah, ini kadang kan kalau dikasih di awal namanya suap, kalau di akhir namanya gratifikasi atau hadiah. Ini mau gratifikasi atau hadiah sama-sama haram kalau bagi para pejabat. Kenapa? Ada hadisnya. Ya, maka harus belajar tentang fikih ijarah, fikih suap, fikih samsarah. Terkait dengan teknologi manajemen, belajar tentang fikih hukum-hukum seputar teknologi dan manajemen. Terkait dengan pembangunan, konstruksi, belajar tentang fikih ijarah, kontrak jasa. Terkait dengan pemasaran,
hukum seputar iklan, hukum seputar maklaran, hukum seputar pemberian bonus, hadiah, fikih seputar jual belinya tunai, kredit, murabahah, atau misalnya ya inden misalnya. Ada sebagian yang mengatakan istisna, walaupun ini ada perbedaan di sini. Kemudian fikih agunan, agunannya apa? Boleh nggak agunan barang yang ditransaksikan? Ya. Nah, kalau nggak boleh apa agunannya? Ya, ada namanya rohan, ada namanya kifalah, ada namanya doman. Nah, ini kita perlu pelajari dalam bisnis proses di dalam transaksi properti ini. Dan ujungnya apa? Outputnya. Ya. Output bisnis syariah dalam hal ini adalah properti syariah contohnya, itu juga harus diikuti, konsekuensinya harus dituruti. Misalnya apa? Bagi hasil. Ya, kalau bagi hasilnya ini harus yang syar'i juga. Karena di luar sana banyak orang mengatakan bagi hasil, tapi sesungguhnya tidak bagi hasil. Bagi hasil itu bukan didasarkan pada ditetapkan nominalnya. Misalnya saya modalin 100 juta, Ustaz Firly saya modalin 100 juta, saya minta bagi hasil 10 juta ya. Nah ini yang ini ya bukan bagi hasil namanya. Sudah ditetapkan nominalnya. Ya. Kalau riba yang jelas-jelas riba kan, Ustaz Firly, saya mau pinjemin, saya mau hutangin ya, istilah pinjem, oke lah kita pakai pinjem, walaupun sebenarnya ini kurang pas ya, i'arah atau ariyah. Ustaz Firly, saya mau pinjemin 100 juta. Nah, ini tolong dikembalikan nanti jadi 110 juta. Ini kan riba. Riba. Ya. Jelas-jelas ribanya. Jadi hutangnya 100 juta dikembalikan 110 juta. Ribanya berapa? 10 juta. Tapi ada di luar sana yang ngomongnya bagi hasil seolah-olah syariah, tapi sesungguhnya dia tidak berbeda dengan yang pertama tadi, transaksi riba tadi. Apa itu? Ada 4 model. Ya. Mereka nyebutnya bagi hasil juga. Yang pertama, ya, ditetapkan nominalnya. Ustaz Firly, saya modalin deh 100 juta. Tapi kita pakai konsep syariah saja ya. Kita bagi hasil saja biar berkah karena sesuai syariah, ya. Dan saya minta bagi hasilnya 10 juta ya, Kak. Kok gini kok dibilang bagi hasil? Ya, bagi hasil tidak ditetapkan nominalnya. Atau begini modelnya yang kedua. Ustaz Firly, saya modalin 100 juta. Ya, kita pakai skema syariah saja, bagi hasil saja biar berkah, sesuai syariah biar dapat pahala misalnya ya. Tapi saya minta bagi hasilnya 10% ya, Tak, dari modal saya. Bagi hasil kok dari persentase modal. Ini apa bedanya dengan yang pertama tadi? Apa bedanya dengan konsep tadi? Saya pinjamin 100 juta, ya balikin 10 juta kelebihannya. Ya, ini terjadi di luar sana. Mereka menyebutnya bagi hasil juga. Padahal bukan begitu bagi hasil. Nah, bagi hasil yang ketiga diperkosa istilah bagi hasil ini dengan istilah yang disebut dengan revenue sharing. Ini yang paling banyak dilakukan oleh bank-bank syariah. Revenue sharing. Revenue apa? Revenue itu pemasukan, penghasilan. Revenue itu omset. Jadi yang dibagi itu omset, bukan hasil. Saya tanya sekarang, omset dengan profit sama atau beda? Beda. Omset boleh besar. Tapi apakah omset itu menggambarkan profit? Tidak. Belum tentu. Saya punya teman akrab, dia ketua komunitas di saya, ya saya wakil ketua, dia ketuanya. Omset per bulannya itu kalau di bawah 3 miliar, ya itu rugi dia. Ya, kalau omsetnya di bawah 3M, itu dia rugi. Ya. Jadi omset yang besar itu tidak selalu menggambarkan profit. Maka salah kaprah kalau pakai pendekatan revenue sharing. Ya, padahal bagi hasil itu dalam konsep sirkah dia namanya profit and loss sharing. Ya, ada profit dibagi, ada loss, ada rugi, siap nanggung gitu. Nah, kalau revenue sharing bagi omset, sementara kita tahu omset tidak pernah mengenal angka negatif. Ya. Katanya omsetnya berapa, Mas, per bulan? Waduh, omset saya minus 50 juta. Omset kok minus 50 juta? Apa tumpon? Nggak ada. Omset itu paling jelek berapa? 0. Paling jelek 0. Apa maksudnya omset 0? Revenue 0 itu apa? Nggak ada penjualan sama sekali bulan itu. Nah, dari sinilah kemudian kenapa rahasia bank nggak pernah merugi. Kenapa? Karena dia pakai pendekatan revenue sharing, bukan profit sharing. Kalau profit sharing, mana mau, Pak? Revenue sharing. Jadi walaupun omset kita cuma 10 juta, karena akadnya adalah revenue sharing dengan bank, tetap ada yang kita setor ke bank. Karena pakai pendekatan revenue sharing bagi omset, bukan profit sharing. Yang keempat, memperkosa bagi hasil, istilah bagi hasil dengan cara dari proyeksi. Jadi bagi hasilnya itu dari proyeksi.
Ini waktu itu saya pernah kedatangan tamu, dia keluarga dari salah satu kepala daerah lah di Jawa Timur, ya. Beliau ngirim utusan, ada 3 orang datang menemui saya waktu saya di Surabaya, direktur utama, komisaris utama, sama direktur keuangan. Nah, dia cerita, Ustadz Rosid, saya ada bank nih di kota kami, kita juga punya bank, BPRS sudah ada syariahnya, Ustadz. Nah, para pengusaha, para saudagar, pedagang, termasuk peternak, petani, kalau butuh modal, mereka datang ke kantor bank kami, BPRS. Nah, tetapi ada yang nggak seret nih, Ustadz. Saya mau curhat, boleh nggak minta waktunya? Saya waktu itu ya, bolehlah setengah jam ya, Bu. Karena saya sedang di tengah-tengah waktu itu ngisi kajian. Nah, saya tanya, Ibu apa yang dilakukan, model transaksi apa yang kemudian ingin ditanyakan? Saya tanyakan begitu. Nah, jadi para pengusaha yang ingin dapat modal itu, Ustaz, itu kita mintakan untuk bikin proposal. Berikut berikut proyeksi keuangan. Ya wajar, kemudian mereka bikin yang bagus-bagus. Proyeksi bulan ini untung 50 juta. Bulan depan, bulan kedua untung 60 juta. Bulan ketiga untung 100 juta. Ya, dibikin yang bagus-bagus proyeksinya. Nah, ternyata usahanya merugi. Nah, tapi karena perjanjian kami ini kan dari proyeksi, jadi tetap akhirnya saya tagih. Nah, itu ceritanya dari direktur utamanya dari BPRS ini. Nah, dia tanya, kayak gitu boleh nggak, Ustaz Rosid? Ya nggak boleh, Ibu, karena yang bilang ibu-ibu ya. Nggak boleh. Jadi yang dimaksud dengan bagi hasil, ya dalam konteks syirkah itu dari profit, realnya, realisasinya, bukan dari proyeksinya. Ya, kalau proyeksi itu kan rencana gambaran bisnis ke depan saja gitu loh. Nah, yang dibagi hasilkan ya realnya gitu. Kalau ada bagi hasil dibagi, kalau ada kerugian ya ditanggung. Nah, itulah. Jadi ada 4 modus yang selama ini banyak terjadi dalam transaksi perbankan, yang mereka mengatakan ini adalah bagi hasil. Jadi bukan hanya perbankan syariah saja ini. Ini hampir sebagian besar masyarakat kita awam terkait dengan konsep bagi hasil. Nah, konsep bagi hasil yang tepat, yang benar, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat di zamannya Rasulullah, sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab klasik, kitab-kitab induk yang jadikan rujukan ya para ulama-ulama yang mengajarkannya, apa sih? Nah, itu yang disebut dengan profit and loss sharing. Jadi bukan ditetapkan nominalnya, bukan presentasi dari modal, bukan omset atau bagi omset, bukan juga dari proyeksi, tapi dari realisasi. Nah, ini. Jadi konsep output bagi hasil juga harus yang benar. Kemudian terkait dengan upah. Jangan biarkan ada keringat karyawan kita, pegawai kita yang kering. Ya, tunaikan haknya, gaji sebelum pekerjaannya kering. Ya, maka memahami tentang fikih ijarah penting. Kemudian paham terkait dengan konsekuensi berikutnya zakat dan sedekah. Teman-teman, seringkali banyak kawan-kawan pedagang, pengusaha yang lupa bahwa bisnis kita itu ada zakatnya loh. Dan zakatnya masuk kategori zakat mal, namanya zakat perniagaan atau zakat perdagangan. Saya saja bagian kalau setiap Ramadan, karena rata-rata begitu haulnya saat Ramadan tiba, ya nisabnya kalau pedagang properti pasti di atas nisab, karena nisab itu bisa pakai acuan dinar, ya emas, bisa pakai acuan dirham. Kalau dalam kitab Al-Amwal disebutkan yang lebih dahulu sampai, ya mana dinar sama dirham yang lebih dahulu sampai? Dirham perak. Dan nisab perak itu 200 dirham, ya. 200 dirham itu kalau 1 dirham sekarang 70.000, ya kurang lebih 14 juta. Jadi kalau Anda pedagang punya aset dagangan, punya barang dagangan yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan, ya selama setahun penuh nilainya di atas 14 juta wajib kena zakat, namanya zakat perdagangan. Makanya bayangin industri properti besarnya zakatnya itu luar biasa. Saya punya satu proyek saja, ya. Tahun lalu ketika Ramadan saya hitung itu zakatnya 500, hampir 600 juta. Satu proyek saja itu. 600 juta. Nah, maka bayangkan kalau teman-teman di Prom Syariah ini mengeluarkan zakatnya, besar sekali. Dan bagaimana kalau semua pedagang, pengusaha menunaikan kewajiban zakatnya, besar sekali. Ya, zakat yang sudah ditetapkan ada di dalam syariat. Bukan zakat yang mengada-ngada. Karena ada juga zakat yang nggak ada di zamannya Rasulullah, dia ada di zamannya para sahabat, dan baru muncul akhir-akhir abad-abad yang terbaru aja, terkini aja. Ada tuh zakat-zakat yang model seperti itu. Nah, tapi kalau zakat perdagangan, ya ini ada
memang ketentuannya dalam kitab-kitab fikih dan itu dipraktekkan sejak zaman ya ketika Rasulullah ada dan para sahabat ya hidup di saat itu ya. Nah, jadi itu yang pertama ya, anatomi muamalahnya. Nah, saya minta waktu ini yang paling intinya. Ini teman-teman yang sudah developer pasti paham ya, sekaligus ini refresh lah. Tapi teman-teman yang belum, inilah kunci-kunci di dalam menjalankan bisnis properti syariah yang saya lakukan dengan kawan-kawan yang saat ini ada lebih dari 2.000 member developer properti syariah, proyeknya ada 692, kemudian omset yang sudah kita bukukan selama 7 tahun terakhir ini ya memang masih kalah jauh dengan konvensional ya, baru di angka 10 triliun, tapi sudah bertebaran proyeknya di 100 kota lebih ya. Dari Papua, tadi saya lihat juga ada dari Papua, termasuk di Aceh. Dari Papua sampai Aceh, insya Allah proyeknya ada 100 lebih kota kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, kunci-kuncinya ada di sini nih, ya. Resumenya ada di sini nih, ya. Ini kita padukan antara skill bisnis dan pemahaman muamalah maliyah, ya. Jadi kita ingin tunjukkan nih satu bahwa konsep syariah itu bisa dipraktekkan. Kita bisa kok, besar bisa kok. Memang tadi catatannya ideal, ya tantangannya dalam sistem kapitalistik saat ini ya tidak akan pernah menjadi ideal. Karena bisnis syariah baru bisa tumbuh ideal di dalam habitat syariah, dalam sistem syariah. Nah sekarang bisnis yang berkembang pesat itulah bisnis kapitalis, yang ujung-ujungnya IPO dilempar di pasar saham, ya seperti Jack Ma kemarin, ya Jack Ma dengan grupnya itu sempat hampir memecahkan rekor IPO terbesar di dunia, mengalahkan Aramco. Tapi 2 hari sebelum dilempar di pasar saham dihajar sama Presiden Cina, gitu ya. Sampai sekarang hilang itu, nggak tahu Jack Ma kemana, udah 2 bulan ini nggak nongol. Ya, jangan-jangan udah dieksekusi ini. Nah, jadi memang nggak akan pernah bisa ideal bisnis syariah itu. Tapi kalau untuk besar bisa, sekedar besar bisa. Ya, buktinya kita sudah mencapai omset sampai puluhan triliun. Ya, tetapi tentu saja ada tantangan yang harus dipahami oleh teman-teman. Ya, nah, jadi sekali lagi saya padukan antara skill teknis berbisnis properti, yang kedua adalah pemahaman muamalah maliyah sehingga kemudian kita tidak nabrak-nabrak. Dan 80% cara bermain properti syariah berbeda dengan properti konvensional. Ya, oke, apa saja? Ya, ini ada 9. Saya punya jurus andalan ya yang 9 pokoknya ya. Yang pertama land acquisition ya, akuisisi lahan ya. Itu juga ada caranya. Kemudian ada namanya studi kelayakan lahan ya. Jadi mengukur lahan itu pakai ilmu, tidak boleh pakai feeling, tidak boleh pakai insting. Wah ini kayaknya bagus nih, kayaknya cocok nih, kayaknya laku nih. Oh nggak boleh, harus pakai kajian, namanya studi kelayakan, visibilitas study. Ya. Nah begitu lolos baru kita garap. Kalau nggak lolos ya udah, nggak usah dipaksakan garap, ya kan. Kemudian aspek finance dan cash flow. Dan cash flow properti syariah ini berbeda dengan konvensional. Kalau yang menggunakan perbankan, begitu dia ada akad konsumen dengan dengan pihak bank, cair langsung cash ke pihak developer. Ya, jadi tidak seperti yang dilakukan oleh DPS. Developer properti syariah menjual langsung ke konsumen selama waktu yang kita sepakati. 5 tahun boleh, 10 tahun bisa, 15 tahun monggo, terserah. Ya, langsung bayarnya ke saya, langsung ke developer in-house, tidak melalui KPR perbankan. Loh, itu kan modalnya besar, Tat. Nah, tadi dari awal saya sampaikan, saya banyak melakukan syirkah abdan kok. Abdan aja bisa. Tahu kan maknanya syirkah abdan? Ya, saya banyak melakukan syirkah abdan. Syirkah abdan itu syirkah tanpa modal, syirkah badan aja. Tapi badan yang seperti apa yang membuat orang yakin, percaya bahwa konsep ini bisa dijalankan. Itu penting. Itu terkait dengan integritas kita, terkait dengan track record kita, ya, terkait dengan kapasitas kita. Ya, maka teman-teman harus selalu punya tekad untuk menaikkan kapasitas, lah intinya seperti itu. Kemudian marketing selling. Ya, marketing selling ini juga sudah ketemu. Di saat pandemi kayak gini banyak developer yang gulung tikar, yang bangkrut karena ada namanya kuota ruang murah bersubsidi itu dibatasi.
Tahun 2019 bulan Juni sudah habis waktu itu. FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Ya. Jadi ini fasilitas dengan subsidi bunga. Ya. Bunganya cuma 5% yang dibayar oleh konsumen kepada pihak bank. Karena sisanya disubsidi oleh pemerintah. Dan subsidinya besar. Triliunan tuh subsidi pemerintah. Nah, bulan Juli tahun 2019 kuotanya habis. Nah, pemerintah nggak punya duit. Maka apa yang terjadi? Teman-teman developer konvensional yang menjalankan konsep bisnis FLPP, rumah murah bersubsidi, yang kurang lebih harganya kalau di Jawa 150-160 juta. Ya, tipenya 30, tanahnya 60. Nah, mereka kesulitan. Karena satu-satunya pendapatan mereka dari mana? Dari KPR. Nah, ketika kuota KPR-nya sudah habis, karena nggak ada lagi, lantas bagaimana mereka menjalankan usahanya? Nggak bisa. Sementara cicilan ke banknya mereka jalan terus. Operasional perusahaannya jalan terus. Gaji karyawannya tetap dibayar terus. Bagaimana? Stres, Pak. Stres tuh developer-developer. Saya menerima permintaan untuk mengkonversi proyek-proyek yang bermasalah, yang sudah mangkrak, yang tidak bisa bergerak sama sekali karena nggak bisa jualan. Ya, kalaupun sudah jualan, ratusan konsumen diajukan ke bank, nggak ada yang di ACC. Apalagi dalam ekonomi yang sulit saat ini, bank menahan diri untuk mengajukan kredit, baik itu kredit konstruksi ke developer ataupun kredit pemilikan rumah bagi konsumennya. Akhirnya apa? Penyertaan dana ketiga di perbankan itu uangnya banyak. Jadi uang di perbankan saat ini banyak banget. Kenapa? Bank ragu-ragu menyalurkan kredit. Ya. Sementara kalau konsumen ya mengajukan itu jarang sekali yang di ACC. Apalagi kalau rumah murah bersubsidi, ini kuotanya udah habis waktu 2019-2020 kemarin. Ya. Kacau itu, Pak. Nah, tapi alhamdulillah ada blessing in disguise ya, ada hikmah tersembunyi, mereka jadi pengen tahu properti yang tanpa bank bagaimana sih, yang konsepnya syariah. Mereka menemui saya dan teman-teman dan ada ratusan proyek yang minta dikonversi. Bukan hanya proyek rumah murah bersubsidi, tapi ada proyek-proyek apartemen, proyek hotel, bahkan ada sebuah perusahaan punya 80 proyek dan rata-rata high rise building, apartemen, kondotel, hotel, ya mereka minta dibantu untuk dikonversi. Nah ini hikmahnya. Sementara perusahaannya bagaimana? Jualannya tetap laris-manis, Pak. Jadi proyek-proyek saya itu masih bisa jualan sekitar 200-300 unit sebulan. Sebulan. Ya. Jadi masih jualannya kenceng, laris-manis Tanjung Kimpul. Padahal properti konvensional ngos-ngosan, susah mereka jualan. Ya. Nah ini hikmahnya, syariah lebih imun, lebih stabil, lebih siap menghadapi kondisi krisis termasuk resesi ekonomi saat ini. Nah ini tinggal kita ini, ya mau nggak berhijrah gitu loh. Ya kalau nggak mau kok kebangetan gitu loh. Nah semalam saja saya dapat laporan, ya kita akan akuisisi project, yaitu ada 400 unit yang sudah ready stock. Udah deh kita konversi ke skema syariah. Kita akadnya apa? Akadnya syirkah juga, syirkah tanpa modal, tapi konteksnya mudharabah. Ya, karena modalnya sudah ada, proyeknya yang mangkrak berhenti, rumahnya sudah terbangun 400 unit. Nah, kita syirkahnya apa? Mudharabah. Ya, saya dan kawan-kawan nggak modal sama sekali di proyek itu. Nah ini yang kayak ini banyak. Antum sekarang coba cari sekeliling daerah antum misalnya, itu pasti ada itu proyek-proyek yang mangkrak, ya dan hampir semua konvensional. Nah datangi developernya, edukasi, dakwahi, tawarkan. Bagaimana kalau saya bantu dikonversi ke skema syariah tanpa bank? Nah terus gimana? Nanti ketika mereka sudah mau, sementara antum nggak tahu ilmunya, ya belajar dulu ya ilmunya, atau hubungkan aja dengan teman-teman dari developer syariah yang sekarang ada di 2.200 ya anggotanya. Jadi marketing selling insya Allah tidak ada masalah kalau di properti syariah dalam kondisi saat ini. Kemudian masalah legal dan perizinan. Ya, kita juga ada strategi-strategi pengurusan legal dan perizinan tanpa harus swap, tanpa harus riswah. Ya, bisa. Properti syariah kok nyuap, ya kan? Ya nggak pas lah gitu ya. Saru, nggak boleh, haram. Maka bagaimana mengurus perizinan tanpa terkena delik suap atau gratifikasi, yang dua-duanya ini kategori harta yang gulul, haram untuk dilakukan, apalagi kita mengusung nama syariah. Hati-hati. Oke, yang keenam, manajemen dan tim. Ya, jadi di proyek pro syariah kita bedakan jadi 3. Ada namanya proyek yang ya, startup, ada yang level kedua namanya smart up, level yang ketiga namanya scale up. Hati-hati ya, yang level scale up itu
tantangannya lebih besar ya, dia harus dikelola dengan profesional. Enggak, ya proyek-proyek yang bermasalah itu rata-rata dia luas, hektaran, puluhan hektar, tapi dikelola dengan gaya warungan, enggak profesional. Nah, saya ada walaupun bukan anggota saya sering kedatangan tamu yang seperti ini. Nangis-nangis bahkan nginep di kantor karena proyeknya bermasalah. Kenapa? Enggak punya ilmu, tiba-tiba memberanikan diri bikin proyek proposalnya tanpa apa. Harganya murah, DP-nya rendah, cicilannya panjang, ya. Enggak ngerti ilmunya, ya. Akibatnya apa? Bermasalah, ada ribuan konsumennya, nangis-nangis. Nah, biasanya saya audit. Nah, begitu saya audit ketahuan, ya Allah, itu proyek yang sudah dapat uang puluhan miliar, ada yang 23 M. Begitu saya audit, ya Allah, duitnya tinggal 3 juta. Ini kemana ini duitnya? Setelah saya cek, duitnya nyampur baru untuk yang main-main, lain-lain. Jadi, ya bukan hanya peruntukannya untuk bisnis properti itu saja, untuk yang lain-lain. Nah, termasuk ada yang besar juga, 85 M uang yang masuk. Ya, nggak jelas juga habis duitnya, tapi proyeknya nggak jalan. Yang lebih heboh lagi, ada yang sampai 300 M lebih uangnya. Mangkrak juga. Kenapa? Nggak paham ilmunya. Ya, makanya teman-teman kalau main di scale up, pastikan kita udah siap dulu. Kalau di teman-teman di DPS tahap-tahap awal, saya sarankan main di level startup aja. Ya, 1000 meter, 2000 meter, 5000 meter lah maksimal. Nah, itu bisa kok. Itu saja sudah lebih dari cukup kalau untuk bicara tentang kebutuhan kita ya. Ya, karena konsep proposal syariah ini uniknya, walaupun kita jual selama 10 tahun, itu balik modalnya nih Ustaz Firly tidak harus menunggu sekian tahun. Saya pernah punya lembaga keuangan. Ya. Saya pernah punya lembaga semacam lembaga keuangan untuk transaksi apa saja dengan cara yang syar'i, kredit syar'i. Ada motor, mobil, laptop, kulkas, termasuk tanah, termasuk rumah. Ya saya jualkan secara kredit dengan cara yang syar'i. Nah, kalau modelnya kita tidak bermain di aspek produksi, itu pasti ya kita jual 10 tahun, balik modalnya bisa 7 tahun, 8 tahun. Tapi kalau main proposal syariah dari menjadi developernya, tidak begitu. Karena developer itu dapat untung. Untungnya berapa? 25% sampai 30%. Nah, keuntungan transaksi properti terbanyak diambil siapa? Bank. Ya. Bank. Nah, kalau kita tanpa bank, maka keuntungan yang banyak itu dia tidak lari kemana-mana. Larinya ke developer juga. Ya, apalagi yang ketiga, kalau kita punya ilmu konstruksi. Nah, kontraktor itu dapat untung juga. Berapa untungnya kontraktor? Bisa 30-40%. Kalau kita yang bangun sendiri, kita sebagai kontraktornya juga, maka gabungan dari untungnya developer, untungnya yang selama ini diambil oleh bank, untungnya kontraktor masuk semua ke kita sebagai pengusaha. Maka walaupun kita jual selama 10 tahun, rata-rata proyek-proyek proposal syariah ini balik modalnya jauh lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Saya pernah 14 bulan sudah untung. Ya, ada teman-teman yang 15 bulan, ada yang 17 bulan, ada yang 20 bulan, rata-rata 24 bulan. Ya, selesai proyek, tinggal untungnya, angsuran konsumennya tinggal jadi untungnya. Maka satu proyek aja sebenarnya lumayan itu. Kalau kita punya 50 unit, cicilannya katakanlah 4 juta, ya 4 juta kali 50 unit berapa? 200 juta sebulan. Gaji siapa? Pensiunan BUMN mana yang gajinya sebesar itu? Wong gaji presiden aja berapa? Gaji presiden itu cuma 65 juta itu, setahu saya. Dan itu pernah diajukan oleh fraksi MPR RI dari PDI Perjuangan untuk menaikkan gaji presiden sampai 300 juta. Ditolak. Ya. Lu gaji cuma 60-an juta, ya tanggung jawabnya besar dunia akhirat, ya apapun yang dilakukan itu dikomentari, dikritik, dibully, gitu ya, termasuk saya sering juga. Ya. Nah, itu tanggung jawabnya besar, gajinya nggak seberapa itu. Ya, nah, kalau saya kok nggak mau kalau kayak gitu. Enakan jadi developer ya. Jadi terkait dengan manajemen dan tim ini harus kita siapin. Yang ketujuh, aspek konstruksi. Yang kedelapan, aspek ya verifikasi konsumen. Jadi verifikasi konsumen ini juga berbeda dengan yang dilakukan oleh pihak bank. Ya, caranya ada juga verifikasinya. Kemudian yang terakhir adalah service after sales. Bagaimana proses collecting, penagihannya. Tidak seperti debt collector yang bentak-bentak, mempermalukan di hadapan anak dan istrinya dan tetangganya. Ya, kemudian ujung-ujungnya disita paksa, kemudian dilelang. Ini dolim. Nah, saya bisa jabarkan satu persatu. Rahasia pertama dari properti syariah ada di sini nih. Land akuisisi, ya, akuisisi lahan. Nah, akuisisi lahan kita ada jurusnya, rahasianya namanya 5P.
Ya, ini mindset orang di bisnis properti modalnya pasti besar, ya kan? Modalnya pasti besar. Tanahnya saja berapa? Kalau 5.000 meter, perolehan lahan mentahnya 400.000 per meter, udah 2 miliar. Aduh, ini bisnisnya orang-orang kaya saja. Ini bisnisnya taipan saja. Makanya apa? Akibatnya apa? Mundur teratur, tidak jadi bisnis properti. Kenapa? Keder. Minder dulu, lihat harga lahan. 5.000 meter kali 400.000 misalnya per meternya. Udah 2 miliar. Isi dompet kita berapa? Waduh, ini kayaknya udah deh. Kayaknya saya pantasnya jualan herbal aja, ini murah. Jadi nggak jadi bisnis properti. Kenapa? Mindset orang bisnis properti kan mahal, modalnya besar. Bapak, ibu-ibu, tadi saya bilang di awal, saya banyak melakukan syirkah abdan maupun mudharabah terkait dengan bisnis yang pernah saya jalankan ratusan kali. Syirkah abdan saja saya 230-an saya pernah jalankan. Belum syirkah mudharabahnya. Mudharabah yang paling banyak saya. Ya, belum syirkah inannya. Jadi semuanya pakai konsep syariah. Salah satunya yang paling utama adalah syirkah. Karena syirkah itu luar biasa itu, ada keberkahan tadi. Ya, ada keberkahan. Nah, di properti syariah, cara akuisisi lahannya kalau di kelas saya ajarkan ada 5 pola namanya. B1 namanya, B2, B3, B4, B5. Nah, padanan akadnya itu ada. B1 apa? B1 ya itu ada. Padanannya semuanya akadnya ada. B1 namanya bayar per unit aku. Jangan terjebak dengan istilah ya. Akadnya lebih detail ya ada. B2 namanya bagi pintu, bagi unit, bagi bangun. B3 bayar bertahap. Kalau dalam akad disebut dengan al-bai' bid-dain wa taqsid. Ya, atau bisa pakai bai'ul murabahah juga boleh. Bayarnya bertahap. B4 itu yang paling favorit. 70% kurang lebih proyek-proyek TPS pakai konsep B4. Apa itu? Bagi hasil. Ya, dengan siapa? Pemilik lahan. Ya, bagi hasil dengan pemilahan itu skemanya apa? Syirkah. Syirkahnya apa? Syirkah mudharabah bisa, syirkah inan bisa. Tapi syirkah abdan tidak bisa. Ya, kenapa? Ya, syirkah abdan kan syirkah tanpa modal. Ya, baik pihak yang pertama maupun pihak yang kedua. Jadi syirkah ini, ya, syirkah abdan tidak bisa digunakan untuk akuisisi lahan untuk proyek properti syariah. Kenapa? Karena ada modalnya. Sementara kalau abdan kan nggak ada modalnya. Nah, tapi kalau mudharabah banyak. Jadi pemilik lahan nyerahin lahan. Ya, developernya ngelola. Ya. Mau tambah modal juga silahkan, gitu kan. Nah, itu namanya mudharabah. Tapi kalau syirkah inan atau musyarakah bagaimana? Pemilik lahan, dia selain nyerahin lahan, dia ikut ngelola. Kita selain ngelola juga ikut nyemplungin modal. Namanya syirkah inan atau syirkah musyarakah kalau dalam istilah perbankan. Nah, B1, B2, B3, B4 ini skema tanpa modal besar, bahkan tanpa modal sama sekali. Nah, kalau mentok ya, masih bisa opsi yang terakhir. Apa itu B5? Apa B5? Bagi hasil dengan pemilik modal, investor, sahibul mal. Ya. Dan luar biasa 2 tahun yang lalu saya inisiasi satu konsep pembiayaan ya, fintech syariah khusus properti syariah ya. Dan sekarang diduplikasi oleh teman-teman di internal DPS. Hanya dalam waktu 2 tahun lembaga ini yang kita gagas dulu di kantor DPS Pusat sudah menyalurkan dana untuk proyek-proyek properti syariah fantastis. Di Desember kemarin ya, saya tanyakan, saya evaluasi di kantor pusatnya di Sudirman itu sudah tembus 1 triliun. Jadi membiayai proyek-proyek properti sudah di atas 1 triliun ya 2 tahun terakhir ini. Ya, itu investor. Jadi investor ya yang duitnya kita jadikan sebagai modal untuk menjalankan proyek. Jadi ini skema akuisisi lahan. B1, B2, B3, B4, B5. Ya. Nanti kalau di kelas biasanya saya perdalam lagi. Kemudian yang kedua terkait dengan studi kelayakan. Jadi saya bilang, ada lahan itu nggak boleh pakai feeling, nggak boleh pakai insting, harus pakai hal-hal yang sifatnya kuantitatif. Ya, harus diukur tuh aspek legalnya bagaimana, legal lahannya bagaimana. Ini sertifikat hak milik atau HGP atau HGU atau dia masih kiri, masih ACB atau Egendom. Egendom itu sertifikat zaman Londo, zaman Belanda. Nah, itu aspek legalnya. Kemudian peruntukannya boleh nggak perumahan? Itu harus dicek ya ke Dinas Tata Kota atau di tata ruang. Kemudian KDB-nya, efektivitas lahannya berapa?
yang boleh dimanfaatkan. Misalnya 60%. 60% boleh dijual, 40%-nya buat faso. Jadi ini ada regulasinya. Dan itu harus dicek semua aspek legalnya, tidak serampangan, tidak ngawur gitu. Ya, yang kedua aspek teknis. Aspek teknis itu apa? Terkait dengan kontur tanah. Terkait dengan garis sempadan, ada garis sempadan jalan, garis sempadan sungai, garis sempadan rel kereta api, garis kemudian sempadan sudet, ya ada ya sudet yang harus diperhatikan, harus mundur berapa meter kalau ada sudet melintang di tanah kita. Nah, jadi secara teknis konturnya bagaimana? Kalau ada yang tebing, ada yang curang, naik turun berbukit, itu bagaimana? Itu mahal tuh pematangan lahannya. Maka ini harus dikaji, ya tidak boleh sembarangan saja. Mentang-mentang view-nya oke, tapi di puncak gunung ada jurang di dalamnya diembat saja, ya. Nah, banyak yang gagal gara-gara seperti itu. Yang ketiga market, ada nggak pasarnya? Ya, saya banyak tawaran tuh tanah 4.000 hektar ada, 3.000 hektar ada di daerah luar Jawa. Ya, saya kaji dulu dari sisi marketnya ada nggak nih. Kalau saya ambil, waduh siapa pembelinya? Jangan-jangan nggak ada pembelinya. Jangan-jangan jumlah penduduknya lebih sedikit daripada jumlah unit yang saya siapkan. Nah, ini yang beli siapa nanti? Ya kan? Marketnya harus dikaji. Ya. Kemudian yang keempat finance. Ya, strategi keuangannya bagaimana? Kita tanpa bank. Ya, kita jual dengan pricing berapa ini? Ya, kita bermain di tipe berapa, kita jual berapa, harga kompetitor berapa sehingga kita bisa bersaing dengan mereka. Ya, ini ada strateginya, ya, strategi keuangan. Kemudian aspek sosial, lingkungan. Ya, karena ada beberapa daerah yang resisten. Ya, beberapa daerah yang resisten masuknya pendatang-pendatang baru. Kita mau bikin proyek ditolak warga. Nah, makanya ini perlu kajian. Ya, kemudian yang terakhir adalah kesiapan tim kita, ya, SDM kita. Ya, perusahaan kita siap nggak kita ngelola proyek kawasan, siap nggak kita proyek misalnya 10 hektar 20 hektar. Kalau belum siap ya sudah main di level startup dulu, ya katakanlah 1.000 meter 2.000 meter sambil melatih otot kita nih. Kalau ototnya sudah terbentuk sudah makin kuat baru naikkan level bermain proyek kita, ya smart up, naikkan lagi menjadi scale up. Nah yang repot tuh kalau banyak yang dia harusnya scale up dia kelola dengan gaya warungan, dan itu bisa berbahaya begitu ya bagi proyek-proyek tersebut. Nah ini dari sisi studi kelayakan ada ilmunya, ya ada ilmunya. Kemudian yang ketiga terkait dengan finansial dan cash flow. Nah ini aja rahasianya juga nih, ya financial cash flow kita punya quick count-nya ini sangat presisnya sangat valid insya Allah. Jadi teman-teman kalau dengar quick count pasti ingat pilkada pemilu, ya. Antara quick count dengan real count dalam pilkada atau pemilu, pilpres itu nggak jauh beda biasanya. Saya kuliah di PB, ya, yang tahun 2020 ditetapkan oleh Mendiknas, ya, sebagai perguruan tinggi di Indonesia, ya, yang terbaik tahun 2020 ya. Ya, ini memberitahu saja gitu ya. Jadi IPB perguruan tinggi terbaik 2020, Mendiknas ya. Nah itu ada mata kuliah itu termasuk jurusan yang favorit kalau di IPB. Kita diajari tentang ada quick count, ada real count misalnya ya. Nah, untuk proyek saya adopsi yang seperti ini. Jadi kita bikin aplikasi. Jadi kalau ada lahan kita masukin quick count-nya. Nah, antara quick count dengan real count, nah, kalau ada perbedaan itu masih dalam wilayah yang disebut dengan margin error. Berapa persen? 1%, 2% saja sudah banyak gitu kalau di pilkada. Nah, kalau di program syariah bagaimana? Kalau ada lahan, kita punya quick count ya kita merawat 10 tahun ke depan. Ini kalau proyek jadi berapa sih? Ya, itu bisa tahu dari awal dan biasa tahu ilmunya quick count dengan nanti realisasinya nggak jauh beda. Ya, makanya saya berani negosiasi dengan pemilik lahan. Kenapa? Saya punya ilmu alatnya. Jadi saya hitung dulu quick count-nya baru maju ke pemilik lahan. Saya tahu untung saya di sini sekian puluh, sekian ratus miliar. Maka saya pakai strategi itu untuk negosiasi. Kenapa? Saya punya maklumat dulu sebelumnya dari quick count ini. Dan pengalaman saya, quick count dengan real count nggak jauh beda. Asal ya, pahami ya alur bisnisnya begitu ya. Yang kedua, teman-teman saya harus ngerti atau bisa menyusun proyeksi cash flow. Kita tidak pakai bantuan bank. Aku istilahnya tidak pakai KPL. Konstruksinya tidak pakai kredit atau KYG biasanya dikenalnya.
penjualannya tidak pakai KPR. Ini adalah permainan cash flow. Ya, cash flow yang sehat itu seperti apa? Ya. Dan cash flow ini ada seninya gitu loh ya. Ya, kalau sekarang menurut canggih DPS ya 3 jam, 4 jam bikin cash flow sekian hektar selesai. Ya, begitu dibuat proyeksi cash flow agar kita realisasi ya. Ketika ini proyek jalan ya, maka kita namanya kuota. Kuota. Jadi kuota ini ada yang cashnya berapa persen, yang setahun berapa persen, 3 tahun berapa persen, yang 10 tahun, 15 tahun berapa persen. Yang DP 10% berapa, yang DP 0% berapa. Jadi kita DP 0% ya. Bukan hanya Pak Anies Baswedan saja ya, kita sudah beliau punya program yang namanya DP 0%. Tapi nggak semua unit, kalau semua unit pasti nggak sanggup. Nah, kemudian ada rahasia lagi namanya STB sama dengan PIP. Nah, ini dari sisi finansial. Yang keempat, penjualan, marketing dan selling. Saya punya strategi ada 9 terkait dengan penjualan. Semuanya sudah saya coba. Semuanya powerful sebelum corona. Ada walk-in, catering, survei serentak, digital marketing, exhibition atau pameran, sosmed marketing, agensi, direct selling, dan business to business. Nah, sebelum corona datang, yang paling favorit catering. Jadi saya bisa kumpulkan ribuan orang. Tahun 2020 kemarin baru sempat 2 di Makassar yang daftar sampai 4.200 orang waktu itu, ya 4.500. Kemudian yang kedua di Bandung yang daftar 3.500. Kapasitasnya sampai nggak cukup karena membludak. Sekali jualan di catering laku ratusan unit. Ya, nah itu catering. Nah, begitu corona datang, wah, posisi saya sedang di Jawa Tengah, sedang siap-siap catering super akbar di Jawa Tengah. Nggak boleh, nggak diizinkan kumpul-kumpul. Maka bulan Maret kita rubah strategi penjualan, tidak lagi mengandalkan catering akbar. Ya, yang paling powerful hari ini apa? Digital marketing. Kita padukan dengan agensi. Maka 2 minggu lalu ada proyek yang saya tangani dalam waktu ya 3 hari saja sold out lebih dari 200 unit rumah. Sold out 200 unit hanya waktu 3 hari. Bagaimana cara jualannya? Yang perpaduan antara digital marketing dengan agensi. Nah, itu ada ilmunya, ilmu penjualan. Jadi sekarang tantangan penjualan tidak ada masalah kalau di Propus Syariah. Ketemu polanya. Kemudian yang kelima, ngurus perizinan ya legalnya. Nah, ini ada mau pakai PT, kalau pakai PT, kalau dapat lahan SHM harus diturunkan jadi SHGP. Kalau pakai PT kan ada kewajiban muncul pajak namanya PPN, pertambahan nilai 10%. Tapi regulasinya kalau PT. Ada yang sebuah daerah tidak wajib PT dengan luasan tertentu, boleh pakai ya, pengurusan perizinan pakai perorangan. Jadi tetap personal juga ada yang namanya skema seperti skema Pak Haji. Ini juga bisa. Kalau misalnya ngurus legalnya agak sulit, dipersulit pakai skema Pak Haji. Bisa, ya. Yang keenam, ya, manajemen. Manajemen dan tim. Kalau bikin perusahaan properti harus disatukan dengan visi, misi yang sama, ya, strategi, kemudian corporate culture, ya, organisasi, manpower, job desk, SOP, KPI, ya, segala macam OKR, ya, itu terkait dengan manajemen. Jadi manajemen itu kita perlukan kalau proyeknya luas. Kalau proyek 2.000 meter dikelola berdua dengan istrinya, dengan 1 orang keponakan yang digaji, sudah selesai. Tapi kalau proyeknya luas, yang konsepnya warungan kayak gitu, ya, harus dibikin perusahaannya yang baik. Yang ketujuh, aspek konstruksi. Konstruksi salah satu pilar yang terpenting juga di dalam bisnis properti. Maka ada skema pembayaran kontraktor, skemanya ada 5 bulan, ya. Ada namanya per opnam, per progres, ada namanya per termin, ada yang namanya bayar per. Jadi kontraktor bangunin dulu, namanya turnkey. Turnkey itu, jadi kontraktor bangunin dulu, baru kemudian dia nagih. Itu skema yang ketiga. Ada yang dibayar pakai skema unit, ya, bagi unit.
yang dibayar pakai unit mau. Ada yang kelima, kontraktor yang skema kredit syariah. Saya pernah deal dengan kontraktor yang mau dibayar 5 tahun, jadi setiap bulan bayar. Ya, harganya mahal, tapi bayarnya 5 tahun, dicicil per bulan. Nah itu skema pembayaran yang mengerjakan konstruksi kita. Jadi ada akad-akadnya, akadnya ijarah. Kemudian yang ke-8 terkait dengan buyer verifikasi konsumen kita. Ada namanya satu itu karakter. Ya, C2 capital. Ya, capital apa? Kemudian kalau dia pengusaha. C3 capacity. Ya, C4 ya, C5 condition. Jadi ada dengan yang dilakukan oleh bank. Walaupun C1, C2, C3, C5-nya sama, tapi berbeda dan cara verifikasi konsumen juga berbeda. Makanya yang aneh ini, Ustaz Ferry dan teman-teman sekalian, banyak orang yang menyangka ini kalau bicara NPL, non performa loan, itu di perbankan itu kan macetnya itu gede-gedean tuh. Apalagi dalam kondisi itu besar sekali tuh kredit macet di transaksi properti. 2018 bank terbaik ya yang membukukan NPL adalah Bank Swasta Nasional. Berapa? 5%. Itu yang terbaik. Yang terbaik aja macetnya 5%. Padahal mereka denda. Mereka sudah pakai debt collector untuk nagih. Ancaman sita paksa ketika macet. Bahkan kemudian dilelang rumah pihak bank. Nah, macetnya terbaik 5%. Yang sama digunakan untuk menghukumi produk syariah. Sementara produk syariah tidak pakai bunga, tidak pakai denda, tidak pakai sita-sitaan, tidak lelang-lelangan juga. Maka dihukumnya apa? Oh, ini pasti macetnya banyak. Salah kaprah ini. Ya. Saya bilang, ini Anda saya punya data. Bahkan saya ngejalankan sendiri kok proyek DPR lebih dari 1%, Pak, NPL-nya. Bahkan beberapa kali proyek saya NPL-nya itu 0. Artinya apa? Enggak ada sama. Ya. Kalaupun ada yang minta penundaan bayar, misalnya harusnya tanggal 20 minta izin minggu depan dia mau bayar atau bulan depan di 20 bulan itu tidak bisa kategori macet. Ya. Cara aja masuk kategorinya. Ya. Jadi secara average ini di bawah 1%. Padahal nggak pakai denda. Punya teknik verifikasi yang ideal yang sudah kita praktekkan untuk mewawancara termasuk verifikasi para konsumen kita. Terakhir adalah dari sisi penagihan, ya, after sales. Jadi tidak hanya ya konsumen kita kejar-kejar, tapi ketika sudah jadi konsumen ini juga ada treatmentnya, ada perlakuannya, bagaimana mereka dengan kesadarannya mereka membantu waktu. Nah inilah kurang lebih ya ilmu sebentar. Dan yang terakhir sampaikan membangun sikap mental developer syariah. Ini ada istilahnya ya. Jadi ilmu yang bagus, anatomi muamalah yang sesuai dengan syariah sudah kita lakukan. Yang kedua, teknis bisnisnya, bisnis propertinya sudah kita jalankan. Tinggal personality-nya, self mastery-nya. Personality developer-nya ini penting ya. Personality developer-nya. Maka di kelas-kelas DPS kita ajarkan bagaimana men-setting habit. Ya. Menjadi selalu bersemangat, menjadi orang yang jujur, kaya, ya, menjadi orang yang tidak menunda-nunda, yang bertanggung jawab. Harusnya terintegrasi dengan kemusliman kita. Pengusaha itu di dalam hadis dikatakan posisinya luar biasa, ya. Pengusaha yang jujur amanah, ya, kelak di akhirat akan disanding dengan 3 manusia istimewa. Siapa dia? Nabi, para nabi, anbiya. Yang kedua adalah siddiqin, orang percaya yang jujur. Yang ketiga adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang jujur terpercaya itu bertetangga dengan para nabi dan para syuhada kelak di surga. Karena ini ya, maka sesuatu yang pasti sulit. Kenapa?
surga dan bertetangga dengan orang-orang istimewa. Maka beratnya di situ. Kalau hadiahnya ringan, ya kipas angin, sepeda, ya kan? Jawab 5 nama ikan. Ayo, siapa yang bisa? Jawabannya dapat sepeda atau kipas angin. Nah, itu mah enteng. Ya, kalau yang kayak gitu. Tapi kalau pengusaha yang jujur, hadiahnya apa? Surga dan bertetangga dengan para nabi, siddiqin dan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, dan ini menjadi challenge, ya, bukan sekedar sukses menjalankan bisnis, tapi bisnisnya harus yang sesuai dengan syariat, harus ditopang dengan personality pengusahanya yang benar-benar sesuai dengan karakter dan attitude yang Islami. Terima kasih.